Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik ikon lonceng untuk terus update video-video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya ingin menceritakan yang cerita ini menurut saya adalah penting karena bisa kita ambil hikmahnya dalam kehidupan beragama, kehidupan kita yang seringkali kita berbeda antar sesama umat Islam dalam menjalankan ibadah, dalam menjalankan furu', aspek-aspek furu' yang sebenarnya itu tidak perlu dipersoalkan, hanya dipersoalkan oleh orang-orang yang memang ingin mencari persoalan. Cerita itu adalah yang pertama adalah cerita tentang antara Utsman bin Affan dan juga pendapat Abdullah bin Mas'ud. Suatu saat ketika Utsman bin Affan itu memimpin jamaah haji, maka Utsman bin Affan berada di Mina, dan pada waktu di Mina Utsman bin Affan itu sholat zuhur dan sholat asar 4 rakaat, artinya tidak mengqashar sholat. Pada saat itulah ketika diberitahu kepada Abdullah bin Mas'ud, maka Abdullah bin Mas'ud ketika mendengar Utsman bin Affan itu tidak mengqashar sholat zuhur dan asar, maka apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud? Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ternyata pada saat itu lalu si Abdullah bin Mas'ud ketika sholat ternyata dia menjadi makmum dari Utsman bin Affan. Ketika dia menjadi makmum kepada Utsman bin Affan, maka orang lalu bertanya, loh tadi kalau bahasa saya misalnya, loh tadi kamu mengatakan bahwa inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, kamu mengatakan bahwa sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang dipraktekkan oleh Abu Bakar, apa yang dipraktekkan oleh Umar tidak semacam itu. Karena Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar itu sholat 2 rakaat mengqashar sholat ketika di Mina. Sementara Utsman tidak. Karena itulah Abdullah bin Mas'ud itu mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Tetapi ketika si Abdullah bin Mas'ud itu mengikuti sholat zuhur dan asar 4 rakaat dan tidak mengqashar, orang bertanya, loh kok kamu berubah wahai Abdullah bin Mas'ud? Apa jawab Abdullah bin Mas'ud? Jawab Abdullah bin Mas'ud adalah al-khilafu syarrun, atau berbeda itu adalah jelek. Al-khilafu syarrun, berbeda adalah jelek. Itu luar biasa dari Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu untuk menjaga persatuan dan untuk menjaga kesatuan umat Islam serta ketaatan kepada Utsman bin Affan sebagai seorang pemimpin, maka Abdullah bin Mas'ud yang pada awal kalinya dia berpendapat bahwa sholat di Mina sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar dan juga Umar itu 2 rakaat diqashar, kemudian dia mengikuti Utsman tidak mengqashar sholat tapi menjadi 4 tidak diqashar. Wahai sahabatku, ternyata setelah ditelusuri kenapa Utsman bin Affan kok tidak mengqashar sholat, jawabnya adalah menurut sebagian pendapat karena Utsman bin Affan itu menikah dengan perempuan istri yang istri itu berasal dari daerah yang tidak memperbolehkan qashar. Karena itulah maka dia tidak mengqashar sholat. Tapi tindakan dari Abdullah bin Mas'ud luar biasa. Al-khilafu syarrun. Itu cerita yang pertama. Cerita yang kedua adalah bahwa ketika setelah perang Ahzab, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus sahabat untuk pergi ke Bani Quraidah. Yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah janganlah kamu sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Para sahabat berangkat. Barangkali pada saat itu tidak ada yang bertanya bagaimana kalau misalnya atau belum asar tapi mereka belum sampai, bagaimana asarnya? Jadi mereka tidak bertanya. Sehingga para sahabat ketika dia pergi ke Bani Quraidah dan di tengah jalan waktu asar hampir habis, maka berdebatlah mereka. Di antara mereka mengatakan, saya akan sholat di sini walaupun belum sampai ke Bani Quraidah. Tapi yang satu mengatakan tidak bisa, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kita akan sholat asar kalau sampai di Bani Quraidah.
Keduanya lalu berijtihad sesuai dengan ijtihadnya masing-masing, yang mengatakan bahwa dia akan sholat di tempat karena perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah maksudnya supaya dia tidak terlena, supaya dia tidak santai-santai, dan supaya dia cepat supaya sampai ke Bani Quraidah. Maksudnya kalau kamu asar sudah sampai di Bani Quraidah dan kamu sholat di sana, berarti perjalananmu cepat. Karena itulah, karena faktanya adalah mereka belum sampai ke Bani Quraidah dan waktu asar hampir habis, maka sahabat itu memutuskan untuk sholat di situ. Inilah yang kemudian disebut dengan argumen maqasidi atau argumen kontekstual. Sementara yang satunya dia tidak sholat tapi menunggu sampai mereka di Bani Quraidah. Pendapat ini kemudian banyak diidentifikasi sebagai pendapat berdasarkan argumen tekstual. Ketika sampai bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, peristiwa ini ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang dua perbedaan memahami perintah Rasul. Maka apa jawab perintah Rasul? Bahwa kalian berdua atau dua-duanya adalah benar, telah berijtihad dan itu benar, dan kedua-duanya akan mendapatkan pahala. Artinya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengapresiasi terhadap yang bersifat kontekstual dan juga yang bersifat tekstual. Rasulullah mengapresiasi, dan keduanya tidak bertengkar, wahai sahabatku, karena diapresiasi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cerita yang ketiga adalah cerita tentang suatu saat Usamah bin Zaid bercerita bahwa ketika sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk memerangi salah satu suku, namanya suku Hurakoh atau suku Juhainah. Dari Hurakoh itu adalah bagian dari suku Juhainah. Pada saat memerangi itu ada salah seorang dari marga Hurakoh itu lari. Ketika dia lari, maka dikejarlah oleh sahabat Ansor dan juga Usamah bin Zaid. Ketika dikejar sana, Usamah bin Zaid dan juga sahabat Ansor, dia tahu bahwa orang yang dikejar itu ketika ada pedang terhunus, maka dia mengatakan la ilaha illallah. Dia mengatakan la ilaha illallah. Ketika dia mengatakan la ilaha illallah itu, sahabat Ansor menahan diri untuk tidak membunuhnya. Tapi Usamah bin Zaid, dia membunuhnya dengan alasan ini adalah bagian dari strategi belaka untuk menyelamatkan diri. Jadi bagian dari strategi untuk menyelamatkan dari pedangnya kaum muslimin. Karena itulah maka Usamah bin Zaid membunuhnya, akhirnya meninggal. Ketika dia meninggal, sampai kemudian ketika mereka telah pulang, dilaporkan peristiwa ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dilaporkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pun bertanya berulang-ulang kali, dia telah membaca la ilaha illallah, tapi engkau membunuhnya? Iya ya Rasul. Berulang-ulang kali Rasulullah bertanya begitu, sehingga menurut Usamah bin Zaid, ya Allah, seandainya saya ini baru masuk Islam, waduh, tentu akan dimaafkan. Tetapi Rasulullah dalam riwayat lain bahkan mengatakan, afala sakokta an kolbihi hatta ta'lama aqolaha amla. Apakah engkau tidak membelah dadanya, dari dadanya hatinya, apakah engkau tidak membelah dadanya sehingga engkau mengetahui apakah yang dikatakannya itu benar atau tidak? Jadi berulang-ulang Rasulullah mengatakan, afala sakokta an kolbi hatta ta'lama aqolaha amla. Apa engkau telah membelah dadanya sehingga engkau tahu apa yang dikatakannya itu benar atau tidak? Bahkan dalam riwayat lain diceritakan, kaifa tasna'u bila ilaha illallah idza ja'at yaumul qiyamah. Apa yang engkau perbuat dengan la ilaha illallah jika datang la ilaha illallah itu pada hari kiamat? Maka Usamah bin Zaid itu menyesal juga kenapa dia bertindak semacam itu. Wahai sahabatku, cerita berikutnya adalah cerita suatu saat Ahmad bin Hambal didatangi oleh orang untuk bertanya tentang suatu masalah fikih. Pada saat itu Ahmad bin Hambal mengatakan, saya ini adalah ahli hadis. Tanya saja kepada Sufyan As-Tsauri yang dia ahli fikih. Katanya begitu. Tanya saja kepada Sufyan As-Tsauri yang dia ahli fikih. Sufyan As-Tsauri mengatakan begini,
Kalau ada seseorang mengamalkan berdasarkan amalan itu yang masih menjadi ikhtilaf, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, maka jangan engkau larang dia untuk melaksanakannya. Artinya menurut Sufyan Ats-Tsauri, kalau misalnya ada seseorang yang melaksanakan agama dan pelaksanaan agama itu masih diperselisihkan hukumnya oleh sebagian ulama, maka jangan engkau larang dia dalam melaksanakan itu. Wahai sahabatku, berbagai cerita ini saya tidak akan menyimpulkan apa maksudnya kepada sahabatku, tetapi sungguhnya ini menyadarkan kita cerita ini tentang bagaimana kita menjalani kehidupan yang kadangkala kehidupan itu seringkali berbeda, muncul ikhtilaf, muncul perbedaan pendapat di kalangan kita. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.